So, sebelum tidur semalam, gue tuh mikir, gue nggak mau tidur dalam keadaan kayak gini, gue nggak mau tidur dalam keadaan gue kesel sama orang, atau sama diri gue sendiri. Gue realize, akhirnya gue carilah di ChatGPT gitu kan, gimana caranya maafin orang, dan gimana cara gue sendiri maafin orang. BTW, ini non-scientifically proven ya, tapi ini menurut gue salah satu trik yang ampuh yang gue selama ini pakai. So, beberapa tahun lalu, gue pernah kecewa sama yang namanya temen kan. Dan gue kecewanya tuh karena gini, gue sayang banget sama teman ini, dan ternyata mengecewakan gitu. And it because our expectation. Kita berekspektasi kalau dia bakalan baik, balik ke kita karena kita baik balik ke dia. Tapi yang gue paham adalah kita harus terima kalau di bumi ini, meskipun ada hukum Newton 3 aksi reaksi, reaksinya itu belum tentu berupa hal yang sama dari aksinya. Misalnya, baik banget ke teman kamu, antar jemput teman kamu, atau kayak nasehatin teman kamu, atau kamu traktir teman kamu. Balik ke kitanya itu nggak berupa transaksional langsung kitanya jadi ditebengin orang lain gitu. Enggak. Tapi menurut aku itu bakalan gulung. Gulung dan bisa jadi suatu kebaikan yang kamu kasih di luar sana, yang kamu kasih ke orang lain itu bisa bikin kamu dapet hal baik lain tuh dalam hal yang lebih besar. One day kamu tiba-tiba dapat trip gratis ke UK. Kan kita nggak tahu, itu rezeki. Bahkan dengan kondisi kamu tetap sehat terus aja, itu somehow itu adalah buah dari kebaikan kamu gitu. Karena aksi reaksi itu di dunia ini menurutku nggak kayak matematika yang bisa dikasih angka yang like the exact number gitu. Tapi menurut aku jadinya tuh hal yang beyond your imagination and it's rippling, you know. Itu adalah step pertama, yaitu aku pahamin dulu sistem ekspektasi aku terhadap orang lain. Karena aku tidak boleh expect mereka ngasih aku balesan yang kita udah kasih ke mereka. Kayak kita udah baik, itu belum tentu dibalasnya sama mereka. Itu udah paham sampai situ, dan kita harus expect kalau setiap orang itu beda, dan setiap hari semua hal itu dynamic. Setiap hari bentuk badan kita beda, berat badan kita naik turun, even portofolio setiap detik itu naik turun juga guys. Jadi menurutku tuh udah kayak, ya udah semua tuh dynamic. Pemikiran aku hari ini, hati aku hari ini, iman aku hari ini, aura aku hari ini, sama besok tuh bisa naik, bisa turun gitu. Cuman, how to keep on the range. Itu adalah tidak put any expectation to others. Karena menurutku, ekspektasi itu boleh cuma buat yang nyiptain dunia ini. Tuhan, universe, whatever you call it, but whatever you believe it, percaya aja kalau kita tuh harus cinta dan expect something. Percaya kalau kita bakal dibalas segala kebaikannya itu dengan hal lain dan bakalan rippling, dan percaya aja. I don't know how, I don't know why, I don't know where, when, percaya aja. Dah, kalau percaya kayak gitu, kamu bakalan perlahan-lahan lega. Oke. For a moment of time, step kedua aku itu adalah pasti yang kayak gini. Aku bilang kayak, aku udah maafin dia nih. Tapi kadang kalau aku makan, aku kayak keinget rasa sakitnya. Atau kayak kalau aku makan, aku masih deg-degan. Atau kayak dia reply story aku atau scene story aku, itu bikin aku deg-degan. Tapi we have to remember that it's the outer world yang kayak something yang kita gak bisa kontrol. Mereka nge-scene story kita karena kita gak mute. Karena kita gak block. Oke, aku gak mau block kak. Aku bukan orang yang suka ngeblock. Tau gak, kayak aku gak mau block kak karena whatsoever, it's so childish. It's okay, it's up to you. Tapi kamu harus tahu resikonya. Kamu sebenarnya mau ngehindarin ngelihat mereka, atau kayak whatever about them di bulan pertama itu pasti triggering you, ya kan? Kalau kamu mau menghindari, gak usah ngeblok atau apapun, ya udah, either kamu yang gak posting, atau kamu gak usah lihat siapa yang nge-scene kamu, gak usah lihat siapa yang reply kamu juga, atau kayak pas dia lihat kamu harus skip, ya udah, atau biasain diri kamu. Semua orang coping mekanismenya tuh beda-beda, so cari yang paling fit buat kamu. Kalau aku sendiri, jujur aku gak suka ngeblok orang, kecuali aku udah bener-bener ngerasa, oke, Tuhan, aku berharap ada kebaikan dari yang lain, terserah dari siapa aja, dan aku berharap kita tidak saling membutuhkan, dan aku berharap hidup kita masing-masing aja. Terus, itu kan aku udah fix ya, tadi tuh belum benar-benar maafin. Mungkin aku maafin, tapi belum benar-benar maafin gitu kan. Lanjut ke fase ketiga. Kamu bilang kamu maafin, kamu udah gak terlalu ke-trigger sama dia kalau dia cuma nge-scene story kamu, atau kayak dia showing up in front of you. Tapi pas dia ajak interaksi, kamu masih ke-trigger. Itu step di 2 bulan pertama bagiku ya. Itu lumayan berat, karena kayak buat apa kamu ngajak komunikasi kalau kamu seperti ini gitu. Kayak sakit banget gitu. Aku udah kamu sakitin kemarin, kenapa kamu harus komunikasi lagi gitu. Tapi aku selalu belajar kalau setiap hari kan orang berubah-ubah ya. Balik lagi ke prinsip itu. Bisa aja di hari ini dia menjadi orang yang lebih baik atau mencoba menjadi orang yang lebih baik gitu. Dan kita nggak boleh expect apapun aja gitu. Ini bukan teori-teori seperti kayak let them gitu ya, karena aku pun sendiri mau baca 1000 teori tentang itu pun, kalau aku gak ngalaminnya, atau kayak kalau aku belum bener-bener ikhlas gitu, I don't know how to, jujur. Biasanya di step ini, kita udah mulai tergoda, atau kayak kadang kita jadi lebih kejam ke diri kita sendiri, dan kayak kadang masih luka hatinya.
tanpa disadari. Dan aku udah sampai di titik yang fase 4, fase aku realize kalau apa yang mereka lakuin mungkin itu ada hubungannya sama masa lalu mereka, ada trauma mereka, tapi itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita buat ngerti. Itu bukan urusan kita buat jadi psikolog mereka. Itu bukan urusan kita buat nolong mereka, kecuali mereka sendiri yang mau ditolong. Orang gak bakalan berubah kecuali mereka sendiri yang mau berubah. Orang gak bakal belajar kecuali mereka sendiri yang mau belajar. Atau mereka ada urgency. Kalau mereka gak ada urgency, mereka gak bakalan ngapa-ngapain. Mereka bakalan stuck. Urgency what drives people. So, trust me, kalau mereka mau ditolong, mereka bakalan cari pertolongan dan mereka bisa nolong dirinya sendiri gitu. So, cuma cukup ngerti aja. Sampai kita ngerti. Oh ya mungkin gini. Oh ya mungkin gini. We don't understand the back behind reason gitu. Tapi ya udah, gak perlu kamu cari tahu atau apa. Tapi gak usah diperbaikin. Biarin aja. Biarin aja. Biarin aja. Nah, di fase kelima, menurut aku sadar kalau aku udah maafin kelakuan orangnya, aku udah maafin orangnya, aku udah menerima mungkin itu adalah past life-nya atau past traumanya atau apapun dan I don't wanna sit with it. Maafin itu bukan berarti memaklumi apa yang mereka lakukan itu benar, tapi maafin itu artinya kamu udah selesai, kamu udah capek bawa rasa sakit itu sendiri dan apabila kamu maafin orang, itu yang untung bukan orangnya. Bukan orangnya yang kamu maafin, tapi yang untung itu diri kamu sendiri. So, setiap kamu maafin orang, kamu tuh nggak lagi ngelepasin mereka, kamu nggak lagi bebasin diri mereka, tapi kamu lagi bebasin diri kamu dari rasa sakit yang mereka ciptain. Dan itu paling sulit. Makanya kenapa aku nggak mau bawa ke kasur rasa penyesalan aku, rasa kesal aku, rasa marah aku sama diriku sendiri. Aku pengen selesain dulu. Caranya mungkin bisa dengan ngalihin perhatian, tapi gak segampang itu sih di aku. Dan step yang paling susah adalah maafin diri sendiri bagiku. Kayak aku sering bilang ke diriku sendiri, aduh, I supposed to not be friends with them, I supposed to not texting him, I supposed to just walk away when he met me at the first time, atau kayak hal-hal kecil yang menggulung yang kamu sesalin itu sering banget bikin kamu jadinya marahnya ke diri sendiri. Kayak harusnya gue gak gini, harusnya gue gak gitu, kok gue bodoh banget ya waktu itu kayak gini, waktu itu kayak gitu. Tapi coba deh kamu pikir, di waktu yang kamu bertindak itu kan masa lalu, bukan masa depan, bukan masa saat ini gitu. So it was you pas lagi mau belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Dan versi yang kamu punya saat itu sama sekarang itu beda. Versi yang dulu itu mungkin kamu gak tahu cara handle yang lebih baik, dan sekarang kamu jadi tahu cara handle yang lebih baik. Dan itu sangat-sangat manusiawi, karena kita gak pernah tahu ilmu hikmah kan. Dan kamu harus ingat, kalau kamu terus-terusan menghukum diri sendiri, itu gak bakalan ngerubah anything that was happen in the past. Itu gak akan ngerubah masa lalu. Yang ada, kamu bakalan kehilangan masa depan kamu, karena di saat ini kamu mikirin yang udah lalu, yang kamu gak maafin, itu kamu bawa bebannya. Jadi kamu harus ingat, maafin diri sendiri itu bukan berarti lepas tanggung jawab, tapi memberi diri kamu kesempatan kedua buat jadi yang lebih baik. Kadang kita juga lupa apa yang kita doain. Misalnya, Tuhan aku pengen lupain dia, terus dikasih cobaan dengan dia bertingkah ABC. Ya mungkin itu cara Tuhan, cara terbaik Tuhan buat kamu belajar biar gak ketemu orang kayak gitu lagi di depannya. Dan itu cara Tuhan ngabulin doa kamu biar lupain dia. Kayak gitu loh. Jadi maafin itu bukan tentang pantas atau enggak. Dan untung di dia gue maafin, rugi di gue. Enggak. Untung di kita maafin orang tuh ya untuk di kita. Jujur ini menurut aku susah sih buat belajar ikhlas dan damai karena nggak semua orang bisa dan nggak semua orang cepet gitu. And it's okay, everyone have their own time, have their own timeline and everything. Dan aku berharap dari video yang aku buat ini bisa kayak mengetuk hati kalian gitu buat seenggaknya sedikit aja open. Aku baca buku kayak gitu ngaruhnya tuh memang sedikit open gitu ya. Oh iya aku harusnya kayak gini. Tapi memang belum ada penerimaan seutuhnya dan mengerti words yang ada di buku atau di video-video orang, tapi seenggaknya mereka tuh bisa kayak ngasih gaungan ke kalian atau kayak awareness tentang hal itu. Kayak kalian harus coba ikhlas lepasin. Dan aku semoga berguna deh buat kalian ya. Aku tuh tahu kalau ini tuh cuma masalah perspektif, tapi aku tuh bener-bener happy buat diriku sendiri. Aku share ini buat diriku sendiri juga. Kalau kalian bisa dapat pelajaran ini tanpa harus lakuin apa yang aku alamin. Karena aku tahu betapa rasa sakitnya, betapa susahnya, betapa ini itunya. I know, I went there. I've been there. I was there. So, jangan lupa like, comment, and subscribe buat tips-tips lainnya. Kalau kalian suka YouTube-YouTube panjang kayak gini, let me know.